kemudian kita mau, yang penting itu mau berbagi. Tapi isi poinnya itu adalah dalam ketulusan, pengharapan dan kasih yang sudah paling tidak itu ya ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kesaksian dalam pengertian Kristiani, jadi kita itu bisa memberikan atau men-sharingkan satu pengalaman yang benar, yang terjadi. Pengalamannya akan apa? Akan Kristus. Akan Kristusnya bagaimana? Nanti ada tahapannya. Ya. Nah, kita sekarang masuk dulu ke, jadi ada kesaksian iman, ada kesaksian hidup. Ya. Jadi kesaksian hidup adalah sikap dan perilaku hidup umat Kristiani di tengah masyarakat yang menunjukkan sikap hidup. Ya, sikap hidup sudah masuk dalam ajaran moral tentunya, ya, yang dan tindakan Kristiani yang diajarkan oleh Yesus. Jadi dasarnya itu tadi, kalau kita itu sudah mengikuti akulah jalan kebenaran dan hidup, kita pegang teguh, hukum kasihnya kita pegang hidup, kita pegang teguh, kita itu sudah berada di rel yang benar. Saya ada dua contoh dalam kesaksian hidup ini yang luar biasa. Contoh kesaksian hidup dari Bunda Teresa. Jadi Bunda Teresa itu dia dari Ordo Misionaris Cinta Kasih. Teladannya itu belas kasih dan empati. Nah, contoh yang kedua itu adalah suster atau Santa Faustina yang sudah menjadi santa. Ya. Ini merupakan, yaitu memiliki satu buku harian, tebalnya segini. Ya. Ini menjadi satu warta sukacita dari Allah. Ya. Makanya dikatakan bahwa kabar baik yang diwartakan dengan kesaksian itu. Nah, kabar baiknya itu dia tulis di dalam bukunya ini semuanya. Nah, selain kesaksian hidup tadi, ada kesaksian iman. Ini yang perlu kita wartakan. Kita yang akan bersaksi mengenai iman kita masing-masing. Ya. Nah, kesaksian iman ini pada dasarnya itu bisa secara lisan atau bisa kita tulis. Nah, ini kriterianya. Jadi kriterianya itu ada 7, nggak usah ditulis di buku Anda itu halaman 129. Ya. Jadi ya, otentik, ada belas kasih dan kesetiaan Tuhan itu tercermin. Kemudian iman Kristen yang benar. Nanti kita itu akan melihat bahwa ada perubahan dari kita. Contohnya seperti ular dari kita. Nah, ini tahapan kesaksian. Jadi tahapan kesaksian iman ini ada 4. Ya. Kita merasakan kasih karena ada pertolongan tangan Tuhan. Bisa saja kita hanya masih bisa merasakan sampai di situ. Ya. Yang kedua, kita itu merasakan kasih Tuhan, kemudian kita juga merasakan pertolongan Tuhan, tapi membawa kita ke proses pertobatan. Kemudian yang keempat ini mengalami satu berpendapat dan melakukan evangelisasi. Harus punya satu semboyan, ya. Nah, kemudian kita itu punya perisai hidupnya, kembalikan ke dalam ranah Kristiani. Ya, untuk mempertahankan iman kita itu kan kita harus punya satu, punya perisai, punya pegangan. Nih, kesaksian hidup perlu dijabarkan melalui kesaksian iman. Jadi misalnya contohnya gini, Pak, saya itu pelayanan di Kalimantan minggu kemarin ya. Kita kan melihat ya, dia melayani, ya. Itu kan kesaksian hidup, ya. Nah, kesaksian hidup perlu dijabarkan melalui kesaksian iman. Ini tulisan dia yang paling saya senang. Dia bilang, pergilah keluar dan bagikan kesaksian. Semua yang telah menerima pembaptisan harus mewartakan tentang Yesus.
selalu menjadi fokus. Nah, pakai bahasa Jepang kan? Oke, metodenya ABC ya. Jadi seperti kita menulis surat atau menulis WA atau segala ya. Jadi saya tadi kan katakan menghormati martabat dari setiap orang yang memberikan kesaksian, karena kita itu memiliki spiritualitas atau iman setiap individu itu akan berbeda ya, hormati. Kemudian kasih kesempatan orang lain juga nanti kalau pada saat itu ya, jangan kita yang mendominasi. Yang paling penting tidak menyebarkan kesaksian iman orang lain. Cuma orang itu kan akan mengalami satu pengalaman yang positif, pengalaman yang negatif. Nah, ciri-cirinya yaitu kalau yang masih negatif itu masih ada kecewaan, ya. Terus dalam bicara juga biasanya itu masih kayak menyalahkan dan lain sebagainya. Itu kita pelan-pelan kita akan mengetahui. Makanya kalau ada orang sharing, kita dengarkan. Pelan-pelan nanti kita akan mencapai apakah ini positif, negatif, apakah itu menguatkan kita dan lain sebagainya. Itu roh Allah sendiri yang akan berbicara. Kesaksian iman ibarat benih yang ditabur ke dalam hati pendengarnya. Oh, gitu kan? Jadi waktu saya ngomong begini itu saya tuh menaburkan benih di hati Bapak Ibu. Nah, dikatakan